Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Lakukan penistaan agama untuk ditetapkan statusnya. Apakah itu sebagai tersangka dan ada keputusan terkait perkara ini. Karena perkara ini juga Agus Surono Esa ahli pidana dan juga terlapor. Pak Asep Kosasi Samapta ST terlapor. Nomor LP-nya LPB 2642 garing 5 besar 2024 SPK Polda Metro Jaya tanggal 15 Mei 2024. Namun perkara ini karena ini menyangkut masalah penistaan agama, perkara ini sudah dilimpahkan di Polda Papua. Ya kan? Jadi kemarin saya mendapatkan surat di 29 November karena saya sebagai pelapor, ini sudah dilimpahkan ke Polda Papua. Itu. Karena perbuatannya di sana. Itu. Mungkin pelakunya sudah ditahan atau masih bebas, Pak? Sampai hari ini tidak ditahan dan tidak dapat apa-apa, belum ada sanksi apa-apa. Karena permohonan maaf pun tidak ada. Itu yang kita inikan. Mungkin dari sisi agama, mungkin nanti Bapak menyampaikan orang yang sudah melakukan itu apa konsekuensinya. Ini sudah diperiksa semua. Sudah diperiksa. Belum pernah diproses. Iya, ini cukup lama loh perkara ini. 15 Mei 2024. Mungkin tambahan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Saya salah satu dewan pendiri Petir Persaudaraan Timur ada ketua umum kita. Jadi saya mewakili untuk menanggapi tentang Quran. Ada salah satu pejabat dengan sumpahnya, saya melihat di video, disaksikan oleh istrinya. Dan pada saat akhir sumpah itu, mestinya Quran itu yang mulia, harusnya di kepala. Hampir semua pejabat yang sumpah itu selalu di kepala, karena Quran itu paling tinggi derajat. Jadi kita nggak usah pakai dalil bahwa kitab suci Al-Quran sudah jelas itu harus kita junjung. Tapi seorang pejabat dia didesak oleh istrinya dengan selingkuh, tapi dia salah mengartikan dan menghinakan umat Islam. Itu terhina. Saya selaku Dewan Penasehat Habaib di Kalimantan Selatan, seluruh Kalimantan Selatan. Saya khusus datang ke sini untuk memberi keterangan. Jadi sangat hina lah pejabat itu. Dan umat Islam kalau dia diam, dia bisa dicabut. Keislaman dia nggak peduli dengan Quran diinjak-injak. Saya pikir itu pendapat saya. Terima kasih. Cukup. Jadi saya sebagai pelapor ya, untuk dalam hal ini kita minta agar segera pihak kepolisian dalam hal ini Pak Kapolri untuk menindak tegas oknum yang sudah benar-benar menurut kami melakukan penistaan agama untuk ditetapkan statusnya. Apakah itu sebagai tersangka dan ada keputusan terkait perkara ini. Karena perkara ini juga sekarang udah dilimpahin ke Polda Papua, ya. Mudah-mudahan nanti Polda Papua mendengarkan kami yang lagi konferensi pers ini dalam menegakkan dan membela agama kami. Ini kami jihad murni, ya. Mudah-mudahan Allah mencatat segala amal perbuatan kami dan kami tidak mendapatkan apa-apa dan kami tidak perlu dikasih apa-apa karena lillahi ta'ala ini pembelajaran buat kita semua. Setiap manusia itu pasti ada salah dan hilaf. Tapi yang saya sangat miris sekali dengan Bapak pejabat ini tidak pernah meminta maaf sampai hari ini. Kita akui seorang Gus Miftah pun yang salah berucap dengan tukang jual es teh, dia masih meminta maaf. Itu dari kami. Sekian dan terima kasih. Ya. Udah rame nangis. Jangan lupa, terima kasih sama Pak Kasat, terima kasih, itu aja. Mbak, cuma ngomong itu aja, nggak usah ngomong yang lain. Terima kasih untuk Bapak Kasat dan Ibu Ketum Persiat, Ibu Kasat aja aku bilang ya. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Hari ini alhamdulillah mendapat kabar
kabar baik, di mana mungkin teman-teman pernah mengetahui bahwa ada kasus ya Ibu Persit yang cukup viral pada saat itu, di mana Ibu Anandira ini mengalami ya dugaan KDRT, mengalami hal-hal yang tidak enak ya Bu ya, sampai sempat viral karena Ibu Persit, Ibu Anandira ini ditahan. Dan yang mirisnya di dalam tahanan, karena memang Ibu Anandira ini masih memiliki anak masih kecil, masih menyusui Bu ya? Masih menyusui pada saat itu, sampai harus ikut menginap di sel tahanan pada saat itu. Lalu saya, Bang Nahak, bekerja mendampingi Ibu Anandira untuk proses hukum di militer, yang dimana kami bekerja tentunya mengumpulkan alat bukti dan mendampingi Ibu Anandira sampailah pada hari ini, alhamdulillah ya, sudah ada putusan berkekuatan tetap melalui pengadilan militer, yang dimana nanti putusan akan dibacakan oleh rekan saya, Bang Agustinus Nahak. Artinya alhamdulillah apa yang dirasakan oleh Ibu Anandira selama ini juga saat ini dirasakan oleh mantan suaminya. Udah mantan belum? Belum. Oh belum, Mohon maaf. Mohon maaf saya ralat. Apa yang dirasakan Ibu Anandira saat ini dirasakan oleh suaminya. Mungkin Bang Agustinus Nahak bisa menyampaikan putusannya. Ya, jadi teman-teman semua, bahwa kasus Anandira ini cukup lama ya, dan prosesnya akhirnya sampai pada korban Ibu Anandira sebagai pelapor, dan akhirnya mendapatkan keputusan, dan putusannya sudah inkrah dari pengadilan militer 3/15 Kupang, membaca dan seterusnya, memperlihatkan dan seterusnya, mendengar dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat pasal 284 ayat 1 ke 1 huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pasal 281 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 190 ayat 1, ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain yang bersangkutan, mengadili: 1. Menyatakan terdakwa tersebut di atas, yaitu Dr. Gigi Malik Hendro Agam, Letnan 1 CKM NRP 111600415900192, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perzinahan dan dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan. 2. Memidanakan terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun, dan menetapkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Ya, jadi artinya proses hukumnya sudah selesai di pengadilan militer, dan Ibu Anandira selaku istrinya yang juga sebagai pelapor sudah mendapatkan putusan dan keadilan buat Bu Anandira sendiri, dan pelaku juga sudah mendapatkan penegakan hukum dari pengadilan militer 3/15 Kupang. Itu saja. Lega sih, lega. Terus juga ya mau terima kasih juga ke Kesatuan, ke TNI, terutama ke Bapak Kasat dan Ibu Ketum Persit yang membantu juga lancarnya semua proses pelaporan suami gitu. Dan ya cukup lega karena kan berarti apa yang memang saya sampaikan itu emang benar-benar terjadi gitu, bukan cuman saya Asal nuduh ya. asal menuduh aja. Tapi Mbak, mohon maaf sebelumnya kita flashback lagi ke belakang ya. Ini kan yang kita lihat di seliweran di media sosial itu kan adanya selingkuhan yang terjadi gitu ya, dan kabarnya dikatakan bahwasanya si bapak itu memiliki nomor banyak untuk menghubungi wanita. Iya. Nomor itu bisa dijelaskan.
Iya, dia memang banyak punya nomornya beda-beda gitu, supaya mungkin karena sayanya juga udah semakin pinter ngecek dia, jadi dia itu semakin punya nomor banyak. Kadang ditinggal di kantor atau dia tinggal di dalam tas kerjanya, supaya saya nggak tahu gitu. Dan biasanya kalau udah berhubungan sama satu cewek si A, nomornya langsung dia offin gitu. Jadi emang nomornya itu banyak dan saya nggak pernah tahu dia punya nomor-nomor itu. Taunya justru dari perempuan yang selingkuhannya gitu. Ternyata mereka berkomunikasi pakai nomor lain gitu. Jadi itu juga si perempuannya tersebut itu kabarnya juga dari anak petinggi itu. Nah itu kita belum bisa jawab ya, karena kan masih ada proses, masih berproses. Jadi biarkan putusan ini yang berbicara seperti apa. Tentunya nanti kita lihatlah ke depannya ada kabar apa lagi. Tapi dengan ada rekaman audio yang tersebar di media sosial yang katanya si perempuan itu adalah anak dari salah satu kombes gitu. Iya, jadi mungkin berita seliweran di media sosial mungkin nanti bisa dibuktikan sendiri lah. Karena kalau kita menyebut nama orang, ya atau menyebut siapa bapaknya, keluarganya kan juga sudah tidak etis. Biarkan prosesnya berjalan. Intinya bahwa sudah ada penegakan hukum dalam satu laporan di pengadilan militer ya. Sekarang ini kan untuk kasus yang berikutnya yang ditangani oleh Polres dan juga di pihak kepolisian itu juga masih sedang berproses. Artinya tidak ada dalam hal ini pihak kita itu diminta supaya berdamai, sampai saat ini belum ada. Bahkan diminta supaya istri saya minta maaf kepada yang terduga selingkuhan juga tidak. Mau anak pejabat, mau anak siapapun, kalau dalam hukum itu kan harus semuanya equality before the law. Semua harus bersamaan kedudukan depan hukum. Tidak boleh membeda-bedakan ini anak pejabat lah, ini anak siapa, anak pebisnis, tidak ada. Semuanya sama di mata hukum. Proses hukum tetap berjalan. Okay. Sama siapa suami? Sama suami tanggal 10 besok udah sidang pertama di Pengadilan Agama. Tapi karena suami ditahan di Lemasnya Sidoarjo, jadi mungkin berhalangan hadir, tapi kan diwakilin penasihat hukumnya. Kemudian